Halo semuanya. Nah, balik lagi pada video pembelajaran kali ini. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang Pancasila. Apa sih itu Pancasila? Mari kita simak bersama penjelasannya. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang merupakan fondasi moral dan filosofi negara. Pancasila mengandung 5 sila yang mencerminkan nilai-nilai luhur dan moral bangsa Indonesia. Pancasila merupakan hasil perenungan dan pemikiran para pendiri bangsa yang merumuskan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia dalam mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila menjadi pedoman hidup bagi seluruh rakyat Indonesia, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sejarah Pancasila. Yang pertama, pada masa perjuangan. Pada masa perjuangan kemerdekaan, para pendiri bangsa mulai merumuskan dasar negara yang menjadi pedoman dalam membangun negara Indonesia. Beberapa contoh seperti Soekarno dan Muhammad Hatta memainkan peran penting dalam merumuskan nilai-nilai dasar yang dianut bangsa Indonesia. Yang kedua, rumusan awal. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato lahirnya Pancasila yang berisi 5 sila yang menjadi dasar negara Indonesia. Rumusan ini kemudian menjadi dasar bagi Pancasila yang dikenal sekarang. Yang ketiga, pengesahan Pancasila. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila disahkan sebagai dasar negara Republik Indonesia melalui sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pancasila kemudian tertuang dalam pembukaan UUD 1945 dan menjadi pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, Pancasila setelah kemerdekaan. Pancasila telah menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia dalam membangun negara dan menghadapi berbagai tantangan. Pancasila menjadi pedoman dalam menjalankan pemerintahan, membangun ekonomi, dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Makna dan filosofi Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama menegaskan bahwa bangsa Indonesia mengakui dan menyembah Tuhan yang Maha Esa, serta menjunjung tinggi toleransi dan kebebasan beragama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua menegaskan bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan seperti keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila ketiga menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa, menghindari perpecahan, dan menjaga kerukunan antar suku, agama, dan ras. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dengan sistem pemerintahan yang didasarkan dan dimusyawarah mufakat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, sebagai identitas nasional.
Pancasila menjadi identitas nasional bangsa Indonesia yang membedakan Indonesia dengan negara lain. Nilai-nilai Pancasila menjadi ciri khas bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan global. Yang kedua, sebagai landasan moral dan etika. Pancasila menjadi landasan moral dan etika bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman dalam berperilaku dan berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, sebagai pedoman pembangunan. Pancasila menjadi pedoman dalam pembangunan nasional. Nilai-nilai Pancasila menjadi acuan dalam membangun ekonomi, sosial, dan politik yang adil dan berkelanjutan. Yang keempat, sebagai sumber hukum. Pancasila menjadi sumber hukum dalam Indonesia. Seluruh peraturan undang-undang di Indonesia harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, kehidupan bermasyarakat. Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, seperti menjaga kerukunan antar warga, menghormati adat istiadat, dan menyelesaikan konflik dengan cara musyawarah. Yang kedua, kehidupan berbangsa. Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa, seperti menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menghormati nilai-nilai budaya, dan mengembangkan sikap toleransi. Yang ketiga, kehidupan bernegara. Pancasila menjadi pedoman dalam berkehidupan bernegara, seperti menjalankan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, menghormati hak asasi manusia, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Peran generasi muda dalam menjaga nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, mempelajari Pancasila. Generasi muda harus mempelajari Pancasila secara mendalam, memahami nilai-nilai luhurnya, dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menebarkan nilai-nilai Pancasila. Generasi muda harus menebarkan nilai-nilai Pancasila kepada lingkungan sekitar, baik keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Yang keempat, berpartisipasi aktif. Generasi muda harus berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan politik yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, seperti pemilihan umum dan kegiatan kemanusiaan. Yang keempat, menjadi agen perubahan. Generasi muda harus menjadi agen perubahan yang berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, memperjuangkan keadilan sosial, dan membangun bangsa yang adil dan sejahtera. Baik, setelah mempelajari Pancasila, kita akan membuat kesimpulan Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa. Pancasila merupakan fondasi moral dan filosofi bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi pedoman hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila mengajarkan nilai-nilai luhur seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai Pancasila dan meneruskan warisan luhur bangsa Indonesia kepada generasi selanjutnya. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, bangsa Indonesia dapat membangun negara yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Sekian video pembelajaran pada kali ini. Sampai bertemu di video-video berikutnya.